Usaha Arsenal mendapatkan Raja Gol Liga Italia sepertinya gagal. Sementara itu, pemain Prancis yang pernah menjadi top skor di Manchester United akan pindah ke Liga Spanyol. Inilah 21 update transfer untuk Rabu 26 Januari 2022, hanya selang 5 hari menjelang penutupan jendela transfer musim dingin 2022. Dusan Vlahovic ke Juventus. Menurut kabar terkini, sudah tercapai kesepakatan antara Fiorentina dan Juventus menyangkut transfer pencetak gol terbanyak Dusan Vlahovic. Kedua klub sudah sepakat soal termin pembayaran, sekarang tinggal diskusi soal gaji antara pihak si pemain dan direksi Juventus. Kesepakatan ini akan mematahkan hati Arsenal yang sejak awal bertekad mendapatkan sang pemain. Dusan Vlahovic, pemain berusia 21 tahun asal Serbia, mencetak 20 gol bagi Fiorentina di berbagai kompetisi musim 2021-2022. Pada musim sebelumnya, ia melesakkan 21 gol hanya di ajang Serie A. Anthony Martial ke Sevilla. Pemain Prancis ini diabaikan dalam laga-laga setan merah musim 2021-2022, meskipun pernah menjadi top skor klub. Pada musim 2015-2016, ia melesakkan 11 gol dan 4 assist terbanyak dari semua pemain Red Devils. Demikian juga 17 gol dan 6 assist pada musim 2019-2020. Kini ia menyatakan sudah cukup dan akan pergi pada bulan Januari 2022 ini ke Sevilla dengan status pinjaman. Klub La Liga itu akan membayar gaji Martial sepenuhnya sampai bulan Juni 2022. Tanguy Ndombele ke PSG. Pemain yang diabaikan oleh Antonio Conte pada laga big match melawan Chelsea di ajang Liga Inggris, Tanguy Ndombele dalam pembicaraan untuk dipinjamkan ke PSG. Ndombele menjadi sasaran kemarahan pendukung Spurs setelah berjalan perlahan-lahan saat diganti pada awal babak kedua pertandingan leg pertama semifinal EFL Cup melawan Chelsea saat tim tertinggal 2 gol. Pemain Prancis ini baru saja didatangkan Spurs dari Olympique Lyon pada Juli 2019, tetapi tampaknya akan dijual pada akhir masa pinjaman ke PSG. Adama Traoré ke Tottenham. Mantan pemain Barcelona, Adama Traoré, dalam pembicaraan transfer ke Spurs saat Antonio Conte berusaha mencari tambahan kekuatan di lini depan. Traoré terkenal sukar dihentikan saat berlari membawa bola di sayap. Panjang penampilannya bersama Wolves, Traoré sudah menyumbangkan 11 gol dan 18 assist. Harga transfernya diperkirakan mencapai 500 miliar rupiah. Van de Beek ke Palace. Bekas bintang Ajax yang diabaikan di Old Trafford, Donny van de Beek menjadi incaran Crystal Palace dan Valencia pada jendela transfer Januari 2022 ini. Keduanya menginginkan skema pinjaman. Di antara kedua tim itu, skuad asuhan Patrick Vieira adalah yang paling ngotot mendapatkan pemain dengan 34 gol bersama Ajax Amsterdam dan hanya 2 gol saat bermain bagi Red Devils. Tapi anehnya Setan Merah menolak semua proposal yang mencantumkan opsi pembelian di akhir masa pinjaman. Setan Merah menginginkan ada Donny van de Beek pada awal musim 2022-2023. Apakah ini pertanda Erik ten Hag, manajer Ajax saat ini, akan tiba sebagai pengganti Ralf Rangnick? Robin Gosens ke Inter. Pemain yang pernah ditolak bertukar jersey dengan Cristiano Ronaldo ini menjadi incaran Inter Milan. Pembicaraan tengah berjalan untuk membawanya ke San Siro usai bermain 12 kali bagi Ladea. Robin Gosens merupakan anomali bagi seorang pemain Jerman. Ia muncul bukan melalui pemandu bakat sepak bola Bundesliga, lolos dari perhatian di dalam negeri Jerman dan terkenal sejak bermain bagi Atalanta di Liga Italia. Sofyan Amrabat ke Spurs. Satu pemain Fiorentina lainnya yang diambang kepindahan tapi tenggelam di bawah hiruk-pikuk Dusan Vlahovic adalah Sofyan Amrabat. Ia adalah pemain kelahiran Belanda yang kemudian memilih membela negara orang tuanya asal Maroko. Tottenham Hotspur tengah mencari gelandang yang bisa memperkuat lini tengah mereka. Transfer si pemain baru akan terlaksana setelah kepindahan Vlahovic. Arthur Cabral ke Fiorentina. Guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Dusan Vlahovic,
Fiorentina sudah menyiapkan transfer Arthur Cabral dari FC Basel. 14 juta euro plus 2 juta lainnya jika mencapai prestasi tertentu akan dibayarkan ke klub Swiss tersebut. Kapten Chelsea ke Barca. Kontrak dari Cesar Azpilicueta akan berakhir musim panas 2022 dan kabarnya ia sudah mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk datang ke Camp Nou sebagai pemain bebas agen. Ia akan menjadi pemain kesekian kalinya yang datang ke Barcelona sebagai bebas agen, guna menghindari pembayaran transfer yang memberatkan keuangan klub. Cesar Azpilicueta akan tinggal selama 2 musim di Camp Nou, dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Roy Hodgson ke Watford. Watford akan menunjuk spesialis penyelamat degradasi Roy Hodgson sebagai manajer baru mereka. The Hornets ingin secepat mungkin mencari pengganti menyusul pemecatan Claudio Ranieri setelah klub tertahan pada posisi 3 terbawah Liga Inggris. Hodgson yang sudah berusia 74 tahun meninggalkan Crystal Palace pada akhir musim 2020-2021. Pada saat itu, dia mengatakan dia ingin mengambil waktu istirahat tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kembali. Watford ingin memberi Roy Hodgson waktu sebanyak mungkin untuk mengenali tim sebelum laga tandang penting ke sesama tim calon degradasi Burnley pada 5 Februari 2022. Hodgson adalah manajer tertua di Liga Inggris dan menjadi pelatih di Palace sejak September 2017 hingga kepergiannya pada awal musim 2021-2022. Amadou Haidara ke Manchester United. Sejak Ralf Rangnick mengambil alih posisi manajer sementara Manchester United, Amadou Haidara telah dikaitkan dengan transfer ke Old Trafford. Kedua orang ini pernah bekerja sama di RB Leipzig dan bisa saja kembali bersatu dalam satu tim saat Setan Merah mencari tambahan gelandang. Arthur Melo ke Arsenal. Kegagalan Ghana melaju di Piala Afrika telah memaksa gelandang andalan The Gunners Thomas Partey pulang lebih awal. Kedatangannya telah menunda sedikit keinginan Arsenal untuk mendapatkan Arthur Melo dari Juventus. Tapi dalam 16 menit permainan melawan Liverpool, Thomas Partey menghasilkan 1 kartu kuning dan 1 kartu merah, telah menghidupkan kembali keinginan Mikel Arteta mendapatkan mantan pemain Barcelona itu. Frank Kessie ke Spurs. Antonio Conte tak pernah menyembunyikan keinginannya untuk mendatangkan rekrutan baru pada Januari 2022 dan Frank Kessie adalah target utamanya. Tapi mendapatkan kesepakatan untuk gelandang AC Milan itu akan sangat sulit karena dia tengah berada di Piala Afrika, selain persaingan dari Real Madrid dan Paris Saint-Germain untuk bintang Pantai Gading tersebut. Erling Haaland belum jelas. Klausul rilis sang bintang Norwegia baru akan berlaku pada musim panas 2022, tapi mungkin saja ada kejutan Januari ini dengan Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, dan Barcelona sangat menginginkan jasanya. Lingard, Dele Alli ke Newcastle. Jesse Lingard sudah menolak perpanjangan kontrak di Manchester United dan Newcastle United kini menjadi tim terkuat yang bisa mendapatkannya. Klub milik Pangeran Arab Saudi itu sedang berusaha mencegah dirinya terperosok ke divisi Championship dan membutuhkan banyak pemain baru, terutama lini depan yang baru mencetak 21 gol dalam 21 pertandingan. Serta sejumlah pemain di lini belakang yang bisa mencegah mereka kebobolan lebih banyak daripada 43 gol kemasukan yang diderita sejauh ini. Auba menolak ke Arab Saudi. Bekas kapten Arsenal yang diabaikan sejak awal Desember 2021 sudah menolak kemungkinan untuk pindah ke Arab Saudi di tengah ketertarikan dari Al Hilal, klub berbasis di Riyadh. Dengan penolakan ini, maka satu-satunya klub yang mungkin mendapatkan mantan pemain Borussia Dortmund itu adalah PSG. Eriksen ke Brentford. Banyak yang menyangka bahwa karir sepak bola sang pemain Denmark sudah berakhir saat kasus henti jantung dideritanya di Piala Eropa 2020. Namun kini, dengan satu alat pacu jantung sudah ditanamkan di tubuhnya, Christian Eriksen bisa kembali bermain sepak bola. Saat ini ia sudah dikaitkan dengan kepindahan ke Brentford, namun membutuhkan persetujuan dokter ahli bahwa hanya akan ada minimum resiko untuknya.
Calvert-Lewin ke West Ham. Dengan Everton menghuni urutan 16 Premier League, ini menjadi musim yang terbukti buruk bagi The Toffees. Mereka sudah memecat Rafa Benitez dan belum mendapatkan penggantinya. Musim ini bisa menjadi jauh lebih buruk jika mereka kehilangan Dominic Calvert-Lewin yang baru saja kembali setelah 4 bulan absen. Kini David Moyes menginginkan Calvert-Lewin dan diberitahu bahwa striker Inggris itu akan tersedia senilai 1,2 triliun rupiah dengan The Toffees perlu mengembalikan investasinya. Luka Jovic gantikan Vlahovic. Arsenal tadinya berusaha mendatangkan Dusan Vlahovic dari Fiorentina, tapi dengan usaha tersebut menemui hambatan, kini klub London Merah itu mengincarkan senegaranya Luka Jovic dari Real Madrid. The Gunners mempertimbangkan tawaran pinjaman untuk striker muda itu. Luka Jovic menghasilkan 25 gol dalam 2 tahun masa pinjaman di Eintracht Frankfurt. Madrid, Barca berebut Endrick. Kedua raksasa La Liga tengah memperebutkan Endrick, jagoan Brazil berusia 15 tahun yang bermain untuk Palmeiras. Wonderkid ini menjadi berita utama di Brasil karena telah berlatih dan bermain dengan para profesional yang jauh lebih tua dan lebih berpengalaman darinya di Palmeiras. Manchester United diketahui memiliki minat sang penyerang selain Real Madrid dan Barcelona, dan ayahnya baru-baru ini mengungkapkan kekaguman anaknya pada Cristiano Ronaldo. Hal ini bisa menyebabkan Los Blancos sedikit lebih unggul dalam perlombaan mendapatkan Endrick. Araujo tolak kontrak baru. Ronald Araujo yang kontraknya dengan Barcelona akan berakhir pada musim panas 2023 menolak tawaran perpanjangan kontrak. Ini baru penolakan pertama dan masih mungkin kedua kembali berunding. Namun berita itu sudah membuat Manchester United dan Chelsea waspada karena pemain Uruguay itu bisa tergoda oleh tawaran besar dari beberapa klub terkaya di dunia. Araujo telah menjadi andalan di starting line-up Barcelona, membuktikan dirinya sebagai mitra yang lebih bisa diandalkan daripada Gerrard Pique di jantung pertahanan, dan bahkan membuktikan keserbagunaannya dengan tampil di bek kanan dan bek kiri saat dibutuhkan.